Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 22 Agustus 2021, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Rahasia Besar Pengungsian dan Pengangkatan yang baru terbuka saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, itu sama sekali tidak mengulang apa yang pernah disampaikan oleh para pendahulu kita. Para pendahulu kita memberikan satu panduan saja, saudaraku, yang kemudian pada saat ini oleh panduan-panduan yang diberikan, baik itu Wahyu Peta Zaman W.A. Wheeler, kemudian Tabernakel oleh F.G. Van Gessel, kemudian Kitab Wahyu melalui Romo Paulus Tribrata, itu semuanya, saudaraku, saya tidak akan menyampaikan persis dengan apa yang pernah beliau-beliau sampaikan. Karena dari apa yang beliau-beliau sampaikan, para pendahulu kita itu, saudaraku, ini pada akhirnya akan membukakan satu rahasia firman yang baru. Dan saat inilah rahasia firman yang besar ini terungkap. Saya akan menyampaikan mengenai Wahyu pasal 12 ayat 1-17. Ini sejak dulu ayat ini, Wahyu pasal 12 ayat 1-17 ini banyak sekali menjadi satu pertanyaan besar. Apa sebetulnya makna yang terkandung di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1-17 ini? Saudara, dan kejadiannya di mana? Ada yang mengatakan bahwa Wahyu pasal 12 itu, nanti gereja itu akan diungsikan. Ada lagi yang mengatakan bahwa Wahyu pasal 12 itu nanti bahwa gereja Tuhan pada saat itu akan langsung diangkat, rapture. Saudaraku, apa yang terjadi sebetulnya di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1-17 ini saya akan terangkan kepada saudara. Wahyu pasal 12 ayat 1-17 ini pada garis besarnya ini adalah menerangkan mengenai 3 tindakan Tuhan yang akan dikerjakan untuk jemaat-jemaat mempelai akhir zaman menurut kadar imannya masing-masing. Jadi di akhir zaman itu, saudaraku, iman dari jemaat-jemaat Kristen itu akan tetap ada 3 tingkatan. Seperti halnya juga Tabernakel itu ada 3 tingkatan. Kalau Bahtera Noh juga 3 tingkat, Tabernakel juga 3 tingkat. Kemudian, saudaraku, sarana keselamatan akhir zaman, atau bisa juga disebut sebagai Bahtera keselamatan akhir zaman, kalau saya lebih suka menyebut itu sidang mempelai, jemaat sidang mempelai Kristus, itu juga memiliki 3 tingkatan di dalam rohaninya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan menurut tingkatan-tingkatan rohani tersebut, Tuhan akan memperlakukan jemaat-jemaatnya di akhir zaman. 3 perkara apa yang dilakukan Tuhan untuk jemaat-jemaatnya di akhir zaman? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, jemaat yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus ini akan mengalami satu peristiwa yang luar biasa seperti yang dahulu dialami Henokh dan juga Elia, yaitu keubahan dari tubuh jasmani ini langsung dibawa naik, lari kepada Allah dan ke tahtanya. Harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembala dengan gada besi. Nah, ini adalah harpazo yang akan terjadi kepada orang-orang percaya, jemaat-jemaat percaya, orang-orang Kristen akhir zaman yang kadar rohaninya mencapai tataran ruang Maha Kudus. Ini dahulu masih diperdebatkan, dahulu masih orang menjadi bingung,
ini arti melahirkan anak ini apa, arti perempuan ini apa. Kemudian ada yang dengan logikanya dia menjabarkan bahwa wanita itu, itu nanti salah satu dari orang Israel, nanti itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku, kalau itu wanita beneran yang di Wahyu pasal 12 ini, dia berpakaian matahari. Kemudian alas kakinya itu rembulan. Kemudian mahkota mempelainya itu 12 bintang. Itu tidak bisa, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 digambarkan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda di sini disebut Simeon. Simeon itu dalam bahasa Jawanya itu perlambang. Pralambang bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia perlambang. Satu simbol, satu perlambang itu, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ini bukan perempuan betulan, nanti kemudian ada seorang wanita Israel yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, matahari itu gede, bulan itu gede, bintang juga gede. Ini tidak mungkin. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 ini, maka tampaklah suatu tanda Simeon besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini satu perlambang. Dan ini melambangkan apa, saudaraku? Ini melambangkan bahtera keselamatan akhir zaman. Wahyu pasal 12 ayat 1 ini, seorang wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang ini sarana keselamatan akhir zaman. Di mana bahtera akhir zaman ini yang wujudnya adalah jemaat mempelai Kristus ini, saudaraku, ini juga memiliki 3 tingkatan imannya. Nanti akan melahirkan 3 tingkatan iman. Eteken, saudaraku, dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi nanti di ayat yang ke-17, wanita ini juga memiliki keturunan yang lain yang akan diperangi oleh naga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Wahyu pasal 12 ini merupakan satu perlambang. Kalau perlambang itu apa toh, saudaraku? Misalkan ini, saudara melihat ada gambar tengkorak, kemudian ada tanda silang di bawahnya, kemudian ada tulisannya danger atau bahaya, saudaraku. Itu bukan berarti di situ ada tengkorak, saudaraku, tetapi di situ merupakan satu tempat yang berbahaya untuk didekati, tempat yang bisa menimbulkan maut atau kematian kalau didekati. Makanya simbolnya tengkorak. Kemudian kalau saudara melihat lagi, ada simbol seperti kilatan petir begini, saudaraku. Apa di situ ada petir, saudaraku? Tidak, saudaraku. Di situ ada listrik, gardu PLN dan lain sebagainya. Itu lambangnya seperti petir halilintar begitu ya, saudaraku. Jadi itu yang disebut simbol. Wahyu pasal 12 ayat 1 ini, seorang wanita ini juga simbol. Simbol dari bahtera keselamatan akhir zaman yang akan menyelamatkan jemaat-jemaat Kristen dari bahaya besar di akhir zaman, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh masa antikris yang terjadi luar biasa di akhir zaman. Dan masa antikris itu terjadinya nanti 3,5 tahun atau 42 bulan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Wahyu pasal 12 ayat 1, tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini adalah jemaat-jemaat Kristen di akhir zaman yang nanti pada gilirannya akan melahirkan 3 perkara. Yang satu, saudaraku, jemaat akhir zaman ini akan melahirkan orang-orang yang berkarakter iman sempurna mencapai ruang Maha Kudus
langsung akan harpazo. Oleh karena itu yang pertama dilakukan tindakan oleh Tuhan adalah, saudaraku, menyelamatkan anak yang dilahirkan ini. Orang-orang yang mencapai rohani ruang Maha Kudus langsung harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saudaraku. Kemudian orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus ini akan diungsikan. Ini Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Maka saya ulangi, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi ada yang diungsikan ya saudaraku, selain yang diangkat karena mencapai ruang Maha Kudus, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini yang disebut harpazo. Kemudian saudaraku, pada saat itu juga saudaraku, perempuan itu lari ke padang gurun. Itu orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Ini lari ke padang gurun, eremos, tempat-tempat yang sunyi, satu tempat yang disediakan oleh Allah, taman padang pengungsian kalau bahasa saya, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kenapa 1260 hari lamanya? Saudara, karena setelah kejadian Wahyu pasal yang ke-12, baik ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-14, ayat yang ke-17, itu nanti sudah itu bumi akan dilanda masa yang begitu buruk, yaitu masa antikris, yang lamanya juga sama dengan ketika perempuan itu diungsikan, peogo, saudaraku, diungsikan ke suatu tempat oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya itu sama dengan 42 bulan. Jadi orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang kudus itu akan diungsikan oleh Tuhan ke eremos, ke tempat-tempat sunyi, padang taman padang pengungsian yang disiapkan oleh Tuhan. Di mana tempat itu? Nanti Tuhan yang akan tunjukkan, saudaraku. Dan bagaimana caranya itu nanti, saudaraku, akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam pokok bahasan yang selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi lamanya itu 1260 hari. Itu sama persis dengan 42 bulan, yaitu lamanya masa antikris berkuasa di bumi. Saudaraku, jadi perempuan ini atau jemaat yang mencapai tataran rohani ruang kudus ini akan diungsikan, dilindungi di satu tempat oleh Tuhan. Kalau bahasa yang saya sampaikan lebih mudah, ini ibaratnya gadis itu dipingit, disembunyikan ke satu tempat untuk mempersiapkan perjamuan malam kawin anak domba. Dia disempurnakan dahulu karena belum sempurna. Kalau yang harpazo tadi, yang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu adalah orang-orang yang, saudaraku, dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman dalam posisi iman sempurna. Luar biasa ini iman jemaat akhir zaman yang harpazo itu, saudaraku. Mereka sudah sempurna, akhirnya dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, dibawa lari, harpazo, saudaraku, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang ruang kudus, yang wanita itu, perempuan itu lari ke padang gurun. Ini jadi gereja jemaat yang mencapai tataran ruang kudus ini lari ke padang gurun, ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan supaya ia dipelihara di sana selama 1260 hari. 1260 hari itu sama dengan lamanya antikris memerintah di bumi. Jadi posisi dari kitab Wahyu pasal 12 ini adalah di tengah-tengah
7 tahun kegenapan kitab Wahyu. Jadi sebelum Wahyu pasal 12 ini, semua orang masih berada di bumi. Saudaraku, sebelum Wahyu pasal 12 ini, kalau saudara membaca, ini sudah terjadi hukuman di bumi. Hukuman yang namanya 7 meterai dan 7 sangkakala. Kita masih ada loh saudaraku, belum harpazo, belum diungsikan. Nah, sesudah saudaraku penghukuman 7 meterai dan 7 sangkakala, kemudian terlaksanalah, terbentuklah mempelai wanita anak domba Allah ini, barulah saudaraku nanti kita harpazo, yang mencapai ruang maha kudus akan harpazo. Jadi tindakan Tuhan ini beda-beda menurut ukuran iman saudara masing-masing. Kemudian yang mencapai tataran rohani ruang kudus ini diungsikan peugo ke satu tempat, disebut sebagai padang gurun atau eremos, tempat yang sunyi, taman padang pengungsian, yang indah tempatnya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam satu penglihatan khusus saya ditunjukkan tempat itu, saudaraku. Tempat yang begitu indah, luar biasa. Kita dipelihara oleh Tuhan di sana. Ini untuk orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus. Mereka akan peugo, dibawa lari, saudaraku, akan lari ke satu tempat yang disediakan baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari lamanya, selama 42 bulan. Nah, setelah Wahyu pasal 12 ini terjadi, barulah Wahyu 13 ceritanya dimulai. Ada masa antikris, ada binatang yang muncul dari dalam laut, itu namanya antikris. Kemudian ada juga binatang yang muncul dari dalam bumi, itu namanya nabi palsu. Itu munculnya di Wahyu pasal yang ke-13. Oleh karena itu, sebelum terbentuknya jemaat mempelai, sebelum terjadinya harpazo, sebelum terjadinya peugo, saudaraku, ini tidak akan terjadi apa yang disebut penandaan 666. Tidak akan terjadi apa yang disebut sebagai karagma 666. Saudara, jadi kalau seseorang itu menjumpai sampai dia itu berada pada zaman di mana karagma 666 itu diterapkan, maka jelas orang itu justru tidak ikut harpazo. Maka jelas orang itu tidak ikut, saudaraku, dalam proses pengungsian peugo. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi demikian jelas ya sekarang. Jadi apa yang terjadi di Wahyu pasal 12 ini adalah terjadinya pertengahan ke-7 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi sebelum Wahyu pasal 12 ini ada 3,5 tahun, ini kita masih di bumi, dibentuk luar biasa. Kita harus menyatukan bangsa-bangsa dari seluruh penjuru bumi. Kita harus menjangkau bangsa Israel sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kegerakan kuda putih. Masih ada penghukuman 7 meterai. Kemudian disusul dengan masa kandungan gereja Tuhan. Di sana ada penghukuman 7 sangkakala. Saudaraku, yang lamanya kegerakan kuda putih tadi 9 bulan. Kemudian masa kandungan gereja Tuhan juga 9 bulan. Jadi ada masa 2 tahun tambah 9 bulan tambah 9 bulan, itu 3,5 tahun. Jadi sebelum Wahyu pasal 12 ini ada waktu 3,5 tahun. Kemudian setelah Wahyu pasal 12 ini digenapi, juga ada waktu 3,5 tahun. Jadi kalau nanti kita Wahyu pasal yang ke-12 ini digenapi, kedatangan Tuhan itu sudah bisa tahu. Saudara, iblis saja tahu, saudaraku, dikatakan di dalam ayatnya bahwa karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat, sudah iblis dicampakkan ke bumi. Saudara, ayo kita akan baca Wahyu pasal 12. Tadi ayat 1 sudah, sekarang ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kenapa mengandung, saudaraku? Ini karena, saudaraku,
persekutuan erat dari jemaat-jemaat di akhir zaman dengan Allah Roh Kudus. Wahyu pasal yang ke-8. Maka ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, sunyi senyaplah di surga selama setengah jam lamanya. Saudaraku, mulai Wahyu pasal 8 itulah saat benih mempelai pria surga itu masuk membuai gereja Tuhan di akhir zaman, dan gereja dinyatakan mengandung. Dari Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ia melahirkan seorang anak laki-laki, itu waktunya ada 9 bulan. Jadi saudara menjadi paham sekarang. Wahyu pasal 8 ayat 1, ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga. Itu ibarat seorang mempelai, ibarat mempelai gitu, saudaraku, sedang bersekutu intim. Kemudian setelah bersekutu intim, maka mempelai wanita itu hamil, mengandung. Saudaraku, dan kejadian kandungan gereja Tuhan ini terjadi selama 9 bulan juga. Itulah makanya ketika Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 12 itu digenapi, masanya adalah 9 bulan, di mana saat itu juga merupakan saat penghukuman 7 sangkakala. Kita masih di bumi loh, saudaraku, hukuman sangkakala itu. Saudara yang dikasih Tuhan, baru sesudah Wahyu pasal 12 ini digenapi, saudaraku, nanti orang-orang kudus akan harpazo yang mencapai ruang Maha Kudus, yang mencapai ruang kudus akan diungsikan, peugo, kemudian yang pelataran, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 nanti akan diperangi oleh naga itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kandungan gereja Tuhan ini sudah menjadi jelas sekarang. Ini berawal dari Wahyu pasal 8. Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 12 ini waktunya 9 bulan. Sudah saya beritahu. Dan sebelum Wahyu pasal 8 itu ada kegerakan kuda putih. Mulai Wahyu pasal yang ke-6 itu juga 9 bulan. Saudaraku. Kemudian sebelum kegerakan kuda putih itu ada masa 2 tahun di mana gereja di seluruh penjuru bumi nanti akan disatukan oleh tokoh-tokoh yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara, kenapa kok 2 tahun, saudaraku? Ini adalah menggenapi dahulu nubuatan ketika Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir, saudaraku. Ketika masa kelaparan itu terjadi, maka 2 tahun setelah masa kelaparan itu terjadi, maka kemudian Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Saudaraku, seperti itu. Di akhir zaman juga begitu. Setelah 2 tahun kitab Wahyu digenapi, maka kita akan dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel. Akulah Yusuf, akulah saudaramu yang dahulu engkau tolak. Tuhan Yesus itu ditolak oleh bangsa Israel. Sampai saat ini sebagian besar bangsa Israel belum mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kegerakan kuda putih di Wahyu pasal 6 itu nanti kita akan melakukan kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Dan kegerakan kuda putih itu nanti berjalannya juga 9 bulan. Kitab Wahyu pasal 6 sampai dengan kitab Wahyu pasal yang ke-7. Saudaraku, jadi luar biasa sekali, ada 2 tahun, kemudian 9 bulan, kemudian 9 bulan. 2 tahun untuk para tokoh, 7 guru, 7 hamba Tuhan menjangkau seluruh dunia dengan kuasa Allah tentunya. Bisa melalui media, bisa melalui KKR langsung, saudaraku. Kemudian setelah jadi gereja yang dibentuknya seperti 7 kaki dian emas, saudaraku, Wahyu pasal 1 itu, saudaraku, maka saudaraku, terjadilah satu kegerakan yang namanya kegerakan kuda putih itu 9 bulan. Sudah kegerakan kuda putih bangsa Israel dimeteraikan, terjadilah persekutuan yang intim antara mempelai pria dan gerejanya. Itu disebut dalam Wahyu pasal 8 ayat 1. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, sunyi senyap setengah jam lamanya. Ini bahasa orang dewasa. Saudaraku, itu saat orang mempelai itu bersekutu intim dengan mempelai wanitanya.
mempelai pria bersekutu intim dengan mempelai wanitanya, sehingga mempelai wanita itu mengandung dan hamil, saudaraku. Dan masa kandungan gereja Tuhan itu juga 9 bulan, saudaraku, dari Wahyu pasal yang ke-8 sampai Wahyu pasal ke-12 ayat 5, sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini waktunya 9 bulan. Jadi saudaraku, yang pertama tadi 2 tahun, 9 bulan, 9 bulan, ada 3,5 tahun. Dan setelah 3,5 tahun inilah ada rahasia besar pengungsian dan pengangkatan yang baru terbuka. Lewat kemurahan Tuhan dipercayakan kepada saya tentang terbukanya Wahyu pasal 12 ini. Selama ini orang berpolemik, oh itu rapture namanya, oh itu pengungsian, rapture itu nanti, saudaraku. Dan ternyata memang yang benar dari Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17 ini, saudaraku, ini nanti akan ada 3 perkara. Wahyu pasal 12 ayat 1 itu merupakan lambang dari jemaat akhir zaman, jemaat gereja akhir zaman yang akan melahirkan 3 perkara. Orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung harpazo dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini kemudian saudaraku, banyak yang menyebut sebagai ini rapture, pengangkatan, saudaraku. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mencapai tataran ruang kudus ini akan diungsikan. Ini Peugo, saudara, ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Kemudian kanak-kanak rohani, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 itu disebut sebagai keturunan yang lain dari wanita itu akan diperangi. Jadi Wahyu pasal 12 ini menceritakan semuanya ini adalah bait Allah di akhir zaman. Ini gambar bahtera keselamatan akhir zaman. Kalau bahtera zaman Nuh itu 3 tingkat, tabernakel zaman Musa itu 3 tingkat, maka bahtera keselamatan akhir zaman yang wujudnya adalah gereja, jemaat akhir zaman. Seorang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan dan bintang di bawah kakinya ini, saudaraku, ini juga memiliki 3 tingkat, di mana Tuhan akan memperlakukan 3 tingkatan iman manusia ini, saudaraku, akan diterapkan untuk Tuhan melakukan tindakan. Yang mencapai ruang Maha Kudus itu diharpazo, yang ruang kudus diungsikan, kemudian yang kanak-kanak rohani pelataran itu diizinkan diinjak-injak, diperangi oleh naga itu. Sekarang Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Amin, saudaraku. Jadi ayat 3 ini merupakan satu pernyataan. Kalau dahulu manusia itu berseteru dengan ular di kitab Kejadian itu, saudaraku, Kejadian pasal yang ketiga, saudaraku, terjadi perseteruan abadi antara manusia dengan ular. Nanti akan diakhiri dengan kisah lagi, saudaraku, antara wanita dengan ular lagi. Saudaraku, kalau dahulu yang menggoda Hawa itu ularnya tidak disebut naga, tetapi di akhir zaman ini dia sudah disebut sebagai naga. Artinya kejahatan di akhir zaman, tipu muslihatnya itu sudah sedemikian matang, sudah sedemikian besar, matang, disebut sebagai naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Kalau dulu itu nipunya masalah saudaraku, buah pengetahuan, saudaraku, yang kemudian dimakan oleh Adam dan Hawa itu, saudaraku, itu karena tipu muslihat si ular, saudaraku. Maka di akhir zaman, saudaraku, yang melakukan tipu muslihat ini ular naga besar. Kalau dahulu masih kecil ya, saudaraku, tidak disebut sebagai naga, ular saja begitu. Tetapi di akhir zaman ini kejahatannya sudah semakin luar biasa. Tipu muslihatnya tidak sekedar masalah makan minum, tapi sudah melakukan tipu muslihat yang
kompleks di berbagai bidang kehidupan manusia, sehingga orang yang kurang berhikmat bisa jatuh. Saudara, kita akan baca ayat yang ketiga dari Wahyu pasal 12. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudaraku, jadi lewat tipu muslihatnya yang sudah matang, sudah semakin canggih, tipu muslihat yang semakin kompleks ini, dia akan mampu menjatuhkan bintang-bintang di langit. Bintang di langit ini apa, saudaraku? Ini pelayan-pelayan Tuhan loh, saudaraku. Orang-orang tenar bintang itu, saudaraku. Nanti sepertiganya akan jatuh. Karena ini satu perlambang, nanti bukan bintang sungguhan, bukan, saudaraku. Ini kejatuhan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, jatuhnya sepertiga dari bintang-bintang di langit. Bintang itu apa tuh, saudaraku? Pernah saya sampaikan, kalau lampu 100 watt itu mungkin hanya ditaruh untuk ketinggian 20 meter atau lebih untuk menerangi mungkin 20 orang. Kalau lampu 1000 watt itu bisa menerangi stadion. Tapi kalau bintang ini sudah bisa dilihat oleh ribuan orang. Jadi ini orang tenar yang akan jatuh di akhir zaman. Sepertiga bintang di langit ini orang-orang tenar yang namanya mungkin saudara saat ini ada yang kenal, nanti akan jatuh itu, saudaraku. Kenapa kok jatuh, saudaraku? Karena dia tidak mau di dalam genggam tangan Imam Besar Agung. Sedangkan hamba-hamba Tuhan yang nanti berfellowship, bersatu dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus, dia akan memberitakan kitab Wahyu ini dengan benar, saudaraku, menjadi bintang-bintang penuntun. Kalau dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, menjadi bintang-bintang penuntun di akhir zaman. Itu juga merupakan digambarkan sebagai bintang penuntun yang dahulu menuntun orang Majus kepada kelahiran Yesus. Kemudian bintang-bintang penuntun akhir zaman ini yang ditampilkan Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Di tangannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang bermata 2. Saudaraku, jadi bintang-bintang penuntun di akhir zaman ini akan membawa jemaat kepada arah Wahyu pasal 12 ini. Arah di mana nanti ada harpazo, di mana ada pengungsian, di mana ada kanak-kanak rohani yang tertinggal ketika masa Antikris. Berita ini akan disampaikan. Jemaat akan dibawa ke sana oleh bintang-bintang Tuhan ini, saudaraku. Dan bintang-bintang yang tidak mau masuk dalam genggam tangan Imam Besar Agung, yang tidak memberitakan kitab Wahyu dengan benar, ini sangat rawan. Mereka tidak berada dalam fellowship genggam tangan Tuhan, itu mereka akan sangat rawan untuk terseret ekor naga. Oleh karena itu, kalau memberitakan kitab Wahyu harus betul-betul dipenuhi dengan pergumulan, doa puasa, menyucikan diri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seringkali, saudaraku, pemberita-pemberita kitab Wahyu yang tanpa pergumulan, saudaraku, ini banyak sekali menghadapi teroran dari kuasa kegelapan, gocohan hambatan-hambatan yang luar biasa, karena memberitakan kitab Wahyu ini memberikan petunjuk kepada jemaat-jemaat akhir zaman tentang apa-apa yang harus dikerjakannya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nanti akan ada tokoh-tokoh yang jatuh, yaitu jumlahnya sepertiga dari hamba-hamba Tuhan nanti akan jatuh oleh ekor naga. Ekor naga itu kenajisan, saudaraku, satu kenajisan, ekor naga. Kemudian ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Ini ketika harpazo terjadi. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, inilah harpazo. Ketika nanti gereja itu melahirkan, di sini disebut sebagai eteken, saudaraku, melahirkan seorang anak laki-laki.
Saudaraku, melahirkan itu menghasilkan karya, bukan melahirkan anak cenger itu, saudaraku. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 tadi, ini hanya merupakan perlambang. Bukan wanita betulan, nanti ada orang bangsa Israel, pakaiannya matahari, bulan di bawah kakinya, kemudian 12 bintang di kepalanya. Itu nggak bakal ada, saudaraku. Jadi, saudaraku, gereja akhir zaman akan melahirkan jemaat-jemaat yang memiliki karakter iman sempurna. Itu akan langsung harpazo. Jadi ada yang langsung harpazo di Wahyu pasal 12 ini, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 5 ini langsung harpazo. Ini yang mencapai tataran ruang Maha Kudus sempurna imannya. Dia memiliki kadar iman laksana Henokh dan Elia. Dia akan langsung diangkat. Dan ini banyak orang, tetapi tidak banyak sekali, tidak semua orang Kristen, hanya beberapa, saudaraku. Ini yang mencapai ruang kudus, namanya ruang kudus itu tidak banyak, tidak terlalu banyak. Tetapi kalau dibanding dengan zaman dahulu yang hanya Henokh dan Elia, tentunya ini lebih banyak, bisa jutaan, saudaraku, yang akan diangkat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang harpazo itu bisa jutaan untuk orang-orang percaya dari seluruh penjuru bumi. Kemudian ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, ini yang ruang kudus, saudaraku. Makanya di dalam Wahyu pasal 11 dituliskan diukur bait suci Allah itu. Tetapi dibiarkan pelataran itu, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain itu menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Nah, 42 bulan lagi, saudaraku, atau 1260 hari. Jadi masa antikris itu 42 bulan, atau 1260 hari, atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Antikris bukan 7 tahun, masa antikris. Lebih dari 4 kali Alkitab ini menulis. Wahyu pasal 13 ayat 5, 42 bulan. Wahyu pasal 12 ini menulis 2 kali. Kemudian Wahyu pasal 11 itu menulisnya juga 1260 hari, di mana 2 saksi itu nanti bergabung dan memberitakan kesaksian, saudaraku. Kalau di Daniel pasal 9 ayat 27, di pertengahan ke-7 masa, artinya 3,5 tahun, sama juga dengan 42 bulan, sama juga dengan 1260 hari. Saudaraku, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi orang-orang yang mencapai standar rohani ruang kudus ini akan diungsikan di satu tempat yang namanya padang gurun, taman padang pengungsian, Eremos. Saudara, ini taman yang indah. Saya pernah ditunjukkan taman itu, saudaraku. Tempatnya di mana masih dimeteraikan, tidak boleh dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 ini menggambarkan nanti setelah jemaat yang terukur sebagai bait suci Allah itu terbentuk, mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, gereja yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu jadi. Orang-orang yang harpazo sudah saudaraku, sudah diangkat, sudah harpazo, kemudian orang yang diungsikan sudah mengungsi, saudaraku, maka kemudian surga dibersihkan. Karena sudah ditempati oleh orang-orang yang harpazo tadi, surga dibersihkan, tidak boleh lagi iblis naik turun surga bumi.
Seperti sudah ketahui bahwa iblis sampai saat ini masih naik turun surga bumi, masih menuduh anak-anak Tuhan. Seperti ketika Ayub mendapat pencobaan itu, saudaraku, iblis naik ke surga, sowan sama Tuhan, menghadap Tuhan. Tuhan, itu hambamu Ayub sangat saleh. Coba deh izinkan aku menggerayangi dia. Akhirnya terkenalah Ayub dengan pencobaan-pencobaan. Ada sakit penyakit, ada hartanya habis, dan lain sebagainya. Di balik itu ternyata iblis. Jadi sampai saat ini iblis naik turun surga bumi. Nah, semenjak Wahyu pasal 12 ini digenapi, Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 10 sampai 9 ini digenapi, saudaraku, ini iblis tidak lagi mendapat tempat di surga. Dia dicampakkan ke bumi. Nggak boleh lagi sudah naik ke surga. Tidak boleh lagi menghadap sowan ke surga seperti dahulu ketika menuduh Ayub. Saudaraku, telah dilemparkannya ke bawah. Pendakwa kita ada lagu seperti itu. Saudaraku, Wahyu pasal 12, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Saudara yang dikasih Tuhan, dan pada saat itulah iblis itu ngamuk di bumi. Karena sudah nggak bisa naik ke surga lagi. Dan ngamuk di bumi itu, nanti dia akan menciptakan satu suasana yang sangat ngeri, yang namanya masa antikris. Oleh karena itu, selepas Wahyu pasal 12 ini, kemudian Wahyu pasal 13, masa antikris. Ada binatang yang keluar dari dalam laut, saudaraku. Dan masa antikris itu lamanya adalah 42 bulan. Saudaraku, Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Masa antikris itu 42 bulan. Ia akan menghujat, ia akan melakukan kejahatan 42 bulan lamanya. Di mana saat itu orang-orang yang terukur sebagai bait suci Allah, sebagai ruang Maha Kudus, dia sudah harpazo. Di mana saat itu orang-orang yang mencapai ruang kudus sudah diungsikan Beogo. Nah, kalau seseorang kok dalam hidupnya itu ketemu dengan pemaksaan pemberian tanda 666, berarti orang itu adalah orang yang tertinggal. Saudara, kalau mengerti kitab Wahyu ini menjadi tidak mudah panik, tidak mudah terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang tidak menentu. Saudaraku, pewahyuan itu sekali lagi saya sampaikan, ini selalu melalui hierarki yang jelas. Tuhan tidak akan memberikan wahyu ke sana kemari, tapi melalui hierarki yang jelas, sehingga semuanya bisa diketahui dengan luar biasa. Seperti pada zaman Nuh, pewahyuan mengenai air bah, ya Nuh, tidak ada orang lain yang dikasih tahu, saudaraku. Pada zaman Musa, itu kepemimpinan, pewahyuan juga turunnya lewat Musa. Tidak ada tabernakel lain di padang gurun selain tabernakelnya Musa. Nggak boleh orang bikin tabernakel sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian pula di akhir zaman, saudaraku. Pemberitaan kitab Wahyu yang benar ini juga melalui satu jalur, saudaraku. Jadi melalui para pendahulu, ini saudaraku, pewahyuan mengenai peta zaman itu pun belum sempurna, harus disempurnakan. Pewahyuan mengenai saudaraku tabernakel oleh almarhum Pendeta Van Gessel itu pun masih perlu disempurnakan. Kemudian pemberitaan kitab Wahyu yang terdahulu juga, semuanya ini progresif firman Tuhan itu sampai nanti seperti kitab Daniel katakan, saudaraku. Ya, Daniel pasal 12 ayat 8 dan 9 ini dikatakan di sana, adapun aku memang mendengar hal itu, tetapi aku tidak memahaminya. Daniel itu orang ngerti, dia mendengar tentang akhir zaman itu, mendengar, tapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel. Sudah Daniel, pergi. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Jadi firman ini hanya terbuka pada waktunya. Termasuk Wahyu pasal 12 ini, di mana ada 3 perkara besar terjadi. Ada orang yang langsung diangkat, ada orang yang diungsikan, dan ada kanak-kanak rohani yang tertinggal, terbuka baru saat ini. Saudaraku,
yang lalu belum pernah menyampaikan Wahyu pasal 12 sehingga terbuka secara jelas seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang saya bacakan ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi iblis itu, saudaraku, pekerjaannya itu mendakwa. Telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Jadi saudara-saudara punya teman, punya famili seiman, sering didakwa oleh iblis naik turun surga bumi di hadapan tahta Allah. Ayo coba Tuhan, orang itu aku cobai sedikit, aku kasih sakit penyakit sedikit, izinkan ya Tuhan. Tuhan izinkan, kayak ketika Ayub itu, saudaraku. Akhirnya terjadilah hal-hal yang buruk pada orang, pencobaan namanya itu, saudaraku. Kemudian saudara, ayat 11, dan mereka mengalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat ke-12, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Saudaraku, setelah iblis perang dikalahkan oleh Mikael, saudaraku, jatuh berdebam ke bumi dan pingsan jatuhnya itu, sudah hampir mati, saudaraku. Nanti ada, saudaraku, ayatnya ini, saudaraku. Karena itu, saudaraku, di sini dikatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut. Bumi itu tempat munculnya nabi palsu, Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Kemudian dan laut itu tempat munculnya binatang antikris, Wahyu 13 ayat 1. Kalau saudara membaca. Jadi celakalah hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Iblis sudah jatuh berdebam, dilemparkan dari surga, tidak boleh naik mendakwa saudara-saudara kita lagi. Kemudian iblis ngamuk di bumi, terciptalah masa yang begitu jahat yang namanya masa antikris. Saudaraku, ayat 12 saya ulangi lagi, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Geram, dia sudah nggak boleh naik turun surga bumi lagi, sudah nggak boleh menuduh anak-anak Tuhan seperti ketika mencobai Ayub dahulu, sudah nggak boleh itu lagi. Akhirnya iblis ngamuk sejadi-jadinya, dijadikannya dunia ini ajang pelampiasannya. Saudaraku, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini, saudaraku, iblis ngerti kalau waktunya sudah singkat. Kalau Wahyu pasal 12 ini digenapi, iblis itu ngerti waktunya sudah singkat. Maka saudara, sebagai orang-orang percaya, bahkan saudara jemaat-jemaat Kristen akhir zaman yang digambarkan sebagai wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, saudara harus ngerti. Kalau iblis saja ngerti bahwa waktunya sudah dekat, masa saudara kalah sama iblis masih ngomong, oh, tentang akhir zaman itu kan nggak ada yang tahu, saudaraku. Untuk orang-orang khusus, saudaraku, bahkan yang menjadi pelaksana dari keputusan Tuhan di akhir zaman ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan tidak akan datang laksana pencuri kepada mempelai wanitanya, tapi dia akan datang seperti pencuri itu kepada orang yang masih kanak-kanak rohani, atau bahkan juga kepada orang-orang dunia. Saudara kalau membaca di dalam ayat-ayatnya secara detail, Tuhan itu datang kepada pencuri itu bukan kepada mempelainya loh, saudara, bukan kepada anak-anak terang, tapi kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Tuhan datang seperti pencuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 13, perhatikan. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, saudaraku. Nah, rupanya ketika dicampakkan, perang kalah tadi, saudaraku. Di surga dia perang kalah, dilemparkan jatuh
berdebam keras di bumi, dia itu sempat semaput. Kemarin sudah saya katakan. Makanya di ayat 13, dan ketika naga itu sadar, rupanya sampai nggak sadar, karena begitu dahsyatnya peperangan itu, jatuh ke bumi, nggak sadar, saudaraku. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 13, kemudian akibat peperangan dengan Mikael ini, satu dari kepalanya itu hampir menimbulkan celaka, tetapi sembuh dan seluruh dunia heran. Itulah makanya si Antikristus disebut dengan tokoh yang mengalami kematian kebangkitan palsu, mati bangkit palsu, saudaraku. Jadi seperti mayat hidup, zombie, saudaraku. Jadi peri kehidupannya sangat sadis. Zombie itu, saudara, kalau saudara melihat di film-film itu, saudaraku, begitu sadis. Nanti akan seperti itu orang-orang di akhir zaman, memiliki, dia hidup tetapi, saudaraku, tidak punya perasaan. Itu karakter Antikris akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 14, perhatikan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini yang diungsikan, yang mencapai tataran rohani ruang kudus tadi. Saudaraku, dia akan diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. 2 sayap burung nasar ini apa tuh, saudaraku? Kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Orang itu kalau pinter firman saja tetapi tidak memiliki urapan Roh Kudus, dia lama-lama bisa seperti orang Farisi yang menilai segala sesuatu dengan logikanya. Seperti orang Farisi nanti. Sementara kalau orang itu kemeroh, saudaraku, sedikit-sedikit roh, tapi nggak pernah baca firman, nggak tahu firman, kok bilang Roh Kudus, saudaraku, itu nanti jadi seperti dukun, saudaraku. Jadi saudaraku harus imbang antara firman dan Roh Kudus, ini kekuatan yang harus seimbang. Kalau saudara nggak seimbang, kuat firmannya saja nanti tidak bisa terbang dengan 2 sayap burung nasar. Saudara harus penuh urapan Roh Kudus juga. Nanti akan terjadilah pembukaan rahasia firman seperti ini. Segala sesuatu yang baru akan saudara temukan. Saudara akan bisa terbang dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Saudara, ayo kita baca lagi. Jadi perempuan itu yang diungsikan itu dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 tahun. Saudaraku, ayat 52. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, jadi naga itu kemudian marah, pergi memerangi orang-orang yang tertinggal. Di Wahyu pasal yang ke-11 itu merupakan halaman yang tidak diukur, yang dibiarkan diinjak-injak. Ini dibiarkan, saudaraku, di sini diperangi oleh naga itu. Orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah, ya baca firman, dan dia memiliki kesaksian Yesus. Dia juga memiliki kesaksian Yesus, tetapi tidak memiliki mezbah dupa, saudaraku. Memiliki firman, memiliki kesaksian Yesus, saudaraku. Ini juga orang-orang percaya loh, saudaraku, tapi tertinggal karena persyaratan sebagai bait suci kurang, saudaraku. Oleh karena itu, saudara minimal untuk supaya saudara itu bisa diselamatkan dari bahaya zaman antikris, dari keganasan antikris akhir zaman, saudara minimal harus masuk ruang kudus, memiliki 3 tanda, yaitu bersekutu dengan firman Tuhan, itu meja roti sajian, bersekutu dengan Roh Kudus, itu pelita emas, kemudian memiliki jam-jam sembah, itu mezbah dupa. Dengan begitu saudara nanti akan masuk dalam hitungan minimal, saudaraku,
orang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, dan caranya itu dahsyat, saudaraku. Diberi 2 sayap burung nasar besar supaya ia terbang, petomai, terbang ke suatu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, jadi di Wahyu pasal ke-12 ini sudah menjadi jelas sekarang bahwa Wahyu pasal 12 ini adalah bentuk dari bahtera keselamatan akhir zaman, yang wujudnya adalah gereja akhir zaman yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, di mana gereja akhir zaman ini nanti akan menghasilkan 3 perkara besar. Orang-orang kudus yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus akan langsung harpazo. Orang-orang kudus yang mencapai tataran rohani ruang kudus ini akan diungsikan Beugo. Kemudian kanak-kanak rohani yang memiliki kesaksian Yesus, saudaraku, tapi tidak memenuhi semua kriteria bait suci Allah, itu nanti akan diizinkan tertinggal. Jadi Wahyu pasal 12 ini juga gambaran dari bahtera yang 3 tingkat, saudaraku, dan Tuhan akan menyelamatkan umatnya berdasarkan tingkatan iman masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penoean. Pemimpin agung kita Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.